Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidun lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala aidan qul hal yastawi alladzi ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bi ilmi wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapatlah kita bersama-sama berada di majelis ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ini mendapatkan limpahan rahmat, karunia, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mana kita berada di majelis ini adalah merupakan sebagai tuntutan kehidupan kita sesuai dengan
firman Allah dan sesuai dengan hadis Nabi. Yang pertama kita adalah kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat kalian, minkum kalian. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat seseorang itu lantaran disebabkan oleh ilmu. Mustahil Allah mengangkat derajat seseorang tanpa ilmu. Jadi ilmu adalah merupakan sarana penghubung untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis yang ulun katakan, man aradat dunia, barang siapa berkeinginan akan dunia, yakni bahagia di dunia. Apakah bentuknya kebahagiaan itu? Tergantung kita yang memilikinya atau menggunakannya, menyerap ilmu itu. Bahagia di dunia lantaran ilmu. Wa man aradal akhirata, barang siapa menginginkan akan kebahagiaan hidup di akhirat, juga ilmu. Barangkali semua orang kalau ditanya pasti ingin bahagia di akhirat. Tidak ada kita absen saja umpamanya, kita tanya satu persatu orang-orang yang ada di dunia ini, tidak ada yang menjawab tidak ingin bahagia di akhirat. Sebab kebahagiaan di akhirat itu kekal. Kemudian kebahagiaan di akhirat itu tidak sama dengan kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di akhirat itu tidak bisa dibayangkan. Seperti apa kebahagiaan di akhirat itu. Semua orang ingin itu. Akan tetapi semua orang itu tidak mau berupaya. Mau bahagia, tapi tidak mau berupaya. Tidak mau berupaya, tidak mau berbuat. Tadi syair yang pian baca, ada kalimat talab bina. Talab asal katanya talab. Ia lubu. Talab menuntut. Ia lubu. Artinya menggunakan ilmu daripada talab ia lubu. Kemudian talab bina, kami menuntut kebahagiaan. Kebahagiaan di akhirat tadi yang ulun katakan luar biasa. Tapi orang tidak mau untuk berupaya ke sana. Bahagia mau berusaha untuk mencapai kebahagiaan itu tidak mau. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuatkan sarana untuk kebahagiaan. Majelis yang tempati ini sarana untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Kemudian majelis lain juga seperti itu. Apakah langgar, apakah musala, apakah masjid, sarana kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi majelis banyak kosong, langgar banyak kosong, masjid banyak kosong. Padahal masjid, langgar, majelis sarana untuk kebahagiaan di akhirat. Itulah sifat manusia. Mau, ingin, berusaha, tidak. Ingin, mau, berusaha, tidak.
Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Qul hal yastawi alladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Allah taala mengatakan kepada Muhammad, Muhammad, katakan kepada umatmu itu, tanyakan kepada umatmu, qul hal yastawi alladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas mereka semua menjawab tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu samakah, kata Allah, padahal Muhammad lewat umatmu samakah, padahal pasti mereka menjawab tidak sama. Akan tetapi ketidaksamaan itu mereka tidak mau untuk orang menuju ke orang yang berilmu, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib agar tidak sama dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka oleh itu Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Jemaah sekalian yang berbahagia. Kemudian kelanjutan hadis tadi, man arada dunya fa alaihi bi ilmi, man arada akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa menginginkan akan kebahagiaan keduanya, dunia bahagia, akhirat bahagia, pun juga ilmu. Nah, kemudian untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu ini tidak ada batasnya. Jangan sampai kita mengira, menganggap bahwa menuntut ilmu itu untuk kaum anak-anak dari usia sekian sampai ke usia sekian. Tidak. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi dari buayan sudah ada peluang, celah untuk menuntut ilmu. Kemudian sampai ke liang lahat ada celah untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Dari buaya, dari ayunan masa ada ilmu. Oleh ibu yang punya anak, membuai anaknya, buai warah aja kajalah pas begini, lalu dilakukan, dinyanyikan dengan nasib yang bernapaskan Islam. Nah, nasib yang bernapaskan Islam itulah ilmu masuk ke telinga anak dari buaya itu. Memang pada saat itu dia belum bisa menyerah, tapi Allah yang memberikan ilham kepada mereka dapat menyerah. Kita pun pada takut menyerah, mengartikan lagu yang ku alunkan ini, yang ku sampaikan ini, mengerti kan? Tidak mengerti, tapi nanti dia paham. Kemarin aku diayun, dibuai oleh ibuku dengan lagu-lagu ini, dengan kalimat-kalimat Allah. Sudah kenal sejak buaya dengan Allah. Bapak ibu, jemaah sekalian, rahimahumullah. Nah, jadi untuk menuntut ilmu sampai kalian lama, dia ada batasnya. Sampai kalian kubur. Nah, di situ adalah talqin. Di samping talqin itu maknanya bukan hanya kepada si mayit, tidak, melainkan kepada yang pengunjung yang ada di waktu penguburan itu. Begitukah? Seperti itukah nanti? Loh, maka aku, apa yang dikatakan oleh Cik membaca talqin seperti itu telah lenyap dari kau dunia beserta kenikmatan dan kelezatannya. Maka janganlah kau lepaskan pegangan
kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalimat itulah ujung membawa kebahagiaan hidup di akhirat. Ibu bapak sekalian, rahimakumullah. Kalimat lain kata si pembaca takin, katakanlah oleh sampeyan, wahai kanda, wahai bunda, wahai ayahanda, wahai nenek, bahwa Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, i'tikadku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran ikutanku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Ini ilmu yang malah begini, yang dikacaukan ini meninggal, tapi di samping ini ada orang, di samping ini ada orang. Oh, dia paham memaknai, bukan hanya sekedar hadir saja, tidak, melainkan ada makna yang tersirat di sana, ilmu yang bisa. Ibu sekalian yang berbahagia, masih umum ulun sampaikan kepada saya. Majelis ini isinya apa? Majelis yang di situ isinya apa? Hanya belajar, lakukan belajar atau apa? Hah? Nah, itu mudah untuk kehidupan di dunia dan mudah kehidupan di akhirat. Hadis Nabi menjelaskan yang ilmu wajib yang dituntut tadi, yaitu kalau kita hanya bergelut di bidang tasawuf saja, umpamanya, sebab ilmu tasawuf itu rame ilmu tasawuf dibicarakan. Kalau belajar tauhid susah, belajar begitu cara wudhu tuan benyu, ada mau wudhu tuan benyu, pasti orang benyu tahu. Sebaiknya pada tidak tahu. Bila jaga tu laki bini benar tahu. Dan ilmu itu kata ramai dibicarakan. Zakat, puasa. Padahal sebenarnya di situ inti. Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin tajannada. Orang yang mengambil ilmu tasawufnya saja tanpa fikih, ilmu fikih kosong, apalagi tidak mengamalkan fikih, maka hukumnya jindi. Hanya tasawuf coba. Apalagi sampai timbul, aku sembahyang datang, apa sih sembahyang itu orang kiri, orang kecil, orang besar, nggak lagi sembahyang. Apa sih perlunya sembahyang? Orang sembahyang itu orang kecil, kalau orang besar sudah dekat dengan Allah, tidak lagi sembahyang. Pikiran apa seperti itu? Umpamanya Nabi Muhammad, semuanya ada pada Muhammad, penghulu dalam ini, penghulu dalam ini, pemimpin ini. Kaki sisi bengkak karena salah, kaki sisi. Padahal dari itu diomongin oleh Fatimah. Ya baginda Rasul, ya ayah beliau Rasul, kenapa kaki sampian sampai bengkak? Tuh suruh dia di hadapan pian, suruh dia di hadapan pian, di hadapan pian. Kenapa sampai uyuh? Diucapi, dikatai, diomongi oleh anak beliau sendiri. Ngapain sih salah? Bersusah-susah, mengapain sih? Balap-balapan biasa. Tuh sudah. Kata Nabi, ya Fatimah, suruh dia di hadapan itu mereka berisuk bangkat. Itulah bukan lantaran apa aku ini Nabi kemudian surga, tidak.
Makanya Muhammad itu dikatakan abdul oleh Allah. Subhanallah bi asra bi abdihi, maha Allah menjalankan hamba. Muhammad itu hamba. Hamba itu orang yang taat, hamba itu orang yang patuh, hamba itu orang yang tunduk. Itu arti hamba. Bukan hamba itu orang yang senang-senang, tidak. Patuh, tunduk kepada Tuhannya, kepada Tuhan. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya hanya satu sisi saja kita ambil ilmu. Kemudian kalau orang itu mentasawwafa, mentafaqquha bigairi tasawwufin, pasti hukumnya hanya tasawuf, hanya fikihnya saja, syariatnya saja, tanpa tasawuf, tanpa akhlak, tanpa budi pekerti. Budi pekerti itu bukan hanya dengan kita saja, tidak. Sesama makhluk manusia, makhluk yang lain bukan manusia, yaitu dengan hewan, punya adab, punya budi pekerti, punya akhlak. Apalagi dengan Allah. Kita punya dengan Allah budi pekertinya halus. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Kamu beribadah seolah-olah melihat Allah. Bila ada kawan melihat Allah, Allah melihat. Nah, kalimat itu apa? Karena kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah, maka kita memperbagus ibadah kita, amal kita perbagus, kita perindah. Bagaimana memperbagus ibadah? Bagaimana memperbagus amalia? Ibadah salat laki-laki tutup aurat. Begitu juga perempuan. Batasan aurat laki-laki sampai di mana? Batasan aurat perempuan sampai di mana? Sampai awas. Laki-laki ngomong. Aurat laki-laki batasnya dari lutut sampai ke pusat. Nah itu. Di luar itu tidak aurat. Layakkah? Pantaskah menghadap Allah? Wajahku wajahnya lagi tanpa baju. Dada terbuka. Dada ini tidak aurat untuk laki-laki. Tapi layakkah, pantaskah seorang laki-laki menghadap Allah tanpa baju? Dada tertutup, dada terbuka, harus tertutup. Itu akhlak, itu murah, itu budi pekerti, itu adab dengan Allah. Jangan wajahku wajah lagi, tapi tidak sesuai menghadap Allah. Ini apa yang dihadapi? Jadi bagaimana memperbagus, memperindah dalam hal melakukan ibadah. Puasa. Tidak ada yang melihat. Kalau aku masuk kamar, di kamar ada makanan, masuk ke bawah, masuk ke belakang rumah ada kulkas, di sana ada makanan dan minuman, tidak ada yang melihat. Tapi kita diawasi. Atakudallah, ka'akatara, fa'inaku, fa'inaka, fa'inallah, yarah. Tetap diawasi oleh Allah. Itulah. Bila tidak ada itu dalam gerak-gerik kita, maka hukumnya kita pasti. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Tadi dikatakan tauhid penting. At-tauhid mujibun. Belajar tauhid itu wajib. Belajar tauhid wajib. Di sana mengesahkan Allah. Mengarahkan nafsah, mengarahkan rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka dia kenal akan Allah. Tidak kenal akan dirinya, dia tidak kenal akan Allah. Ibu sekalian yang berbahagia, at-tauhid mujibun. Tauhid itu wajib, diwajibkan oleh iman. Belajar tauhid tanpa iman percuma. Tauhid itu mengenal Allah. Allah yang dikenal abstrak, tidak ada. Tapi wajib iman. Allah itu ada. Yang mengadakan Allah itu apa? Iman. Adanya Allah, tiada Allah itu
Makanya belajar tauhid itu wajib, diwajibkan oleh iman. Iman dibenarkan oleh hati. Apa yang menghayabat, yang gaib wajib kita imani. Surga menghayabat, neraka menghayabat, tiang jalan mustaqim menghayabat, azab kubur menghayabat. Kita imani. Tauhid yang menceritakan itu. At-tauhidu mujibun yujibul iman. Al-iman mujibun yujibus syariah. Iman itu wajib, diwajibkan oleh syariah. Untuk wajibnya iman, percaya dengan neraka, percaya dengan surga. Untuk bisa masuk surga itu apa? Sarananya apa? Alatnya apa? Jauh menghindar daripada neraka, sarananya apa? Kalau ingin masuk surga, sarananya apa? Yaitu adalah syariat. Syariatnya apa? Perintah Allah. Apa kata Allah? Salat. Apa perintah Allah? Jaga. Perintah Allah puasa. Kemudian neraka, untuk hindar daripada neraka, jauhi neraka, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Minum amar haram, minum branding haram, berzina haram. Itu sarana untuk masuk ke neraka. Untuk tidak masuk ke neraka, sarana itu tinggalkan, jauhkan, hindarkan. Itu syariat. Al-imanu mujibun yujibus syariah. Diwajibkan oleh syariat. Syariat mujibun yujibul adab. Syariat itu wajib. Sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Diwajibkan oleh adab. Bagaimana sholat seseorang? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi tidak ada salah menurut si anu, tidak. Nabi membuat bimbingan, tuntunan, ajaran. Sayanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Tidak ada persepsi ini, tidak ada. Umpamanya, pian agak ini, agak maju, pian agak maju. Pian kenal dengan empat mazhab. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Biar dia akan itu. Umpamanya, mudah-mudahan empat mazhab itu akan mundur. Kalau ada pendapat yang lebih tinggi daripada pendapat mereka yang berempat itu. Itulah adab mereka, akhlak mereka. Tidak mau menunjukkan bahwa ini pendapatku, ini yang benar, ini benar. Tidak seperti itu pemikiran mereka yang empat orang itu. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Sebagai pedoman hidup kita. Berpegang kemana? Empat mazhab yang dibenarkan untuk memiliki mazhab. Silakan, tapi awas. Jangan hari ini Maliki, besok atau malam kainan, lusa mazhab ini. Tidak seperti itu. Aku udah majelis ibn, mazhab Syafi'i. Aku majelis sana, mazhab Hanafi. Tidak dibenarkan. Salah. Kalau salah itu imamnya berbeda dengan mazhab dia, batal sembahyang dia. Enggak sah. Tidak sah berimamkan beda mazhab. Jadi bukan main-main mazhab ini, tidak bisa dipermainkan mazhab. Aku dalam ilmu fikih imamnya dengan makmumnya beda mazhabnya. Imamnya Hambali, makmumnya Syafi'i, batal salatnya. Tidak sah Syafi'i mengikuti. Kalau Syafi'i Maliki. Tapi ada kalanya kita mengikuti pindah mazhab. Tapi dari kapan? Kapan kita berpindah mazhab? Ada waktunya. Karena tidak ada di mazhab ini, ada di mazhab ini. Contoh, para sudah pianah macam berfitrah. Nah, berfitrah ini mengikuti Imam Hanafi yang
membolehkan untuk berfitrah, yang membolehkan pian bayar fidyah, yang pian anak hari ini ada puasa, lantaran haid, lantaran apa dan apa, maka pian bayar fidyah. Yang membayar fidyah itu adalah mazhab Hanafi. Kemudian ada kala terjadi, kemudian pian kenal, barangkali laki yang di samping kolom ini kenal. Orang bahilah, orang kedua kamar itu tidak bahilah. Padahal bahilah itu tidak ada di wajah tabi'in, tidak ada. Tidak ada di wajah tabi'in. Yang ada di wajah tabi'in itu adalah bil fikir. Bila umat pian, kada puasa, kada sembahyang, pian yang menguasakan, pian yang menyembahyangan. Begitu kata anak empat, sahabat seorang. Itu bil fikir Imam Syafi'i. Nah, oleh itu Islam meninjau anaknya nih kawalah menjadikan anaknya nih ahli warisnya nih kawalah melaksanakan. Itu wajib dikadakan oleh orang tua itu. Jangan hartanya yang diambil. Habis itu mana? Itu nanti, betul bisa saya itu. Hutang kuitan dia yang diselesaikan. Hutang dan sana diselesaikan hanya di pihak. Mau ada sisanya. Selesaikan hutangnya, hutang manusia, hutang Allah Ta'ala. Itu. Jadi Syafi'i bil fi'il. Bila inya kada tahu, bila inya berapa puasanya dikadakan oleh ahli warisnya. Sembahyangnya berapa dikadakan oleh ahli warisnya. Adakah kesempatan, wahai waris, memuasakan abah, memuasakan umat? Jangan memuasakan umat, ibadah dikubur, pulihkan. Ibadah dikubur, pulihkan. Kan tahu tidak kewajiban kita tidak tahu lagi. Maaf ya. Mobil apa yuk? Tapi ini tahu deh saya. Tahu gak? Ya boleh. Cerita adiknya. Jadi, di dalam Syafi'i ada hilah, yang ada di Hanafi ada hilah. Nah, untuk melaksanakan hilah itu untuk bisa untuk kada digawi oleh anak, kada digawi oleh ahli waris, digawikan oleh anak lain. Untuk meninggalkan anak lain itu mazhabnya Hanafi, lalu berpindah mazhab pada saat itu. Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian di Imam Hanafi itu witir wajib, bukan zuhur, asar, maghrib saja, isya yang wajib. Witir Hanafi wajib. Maka oleh itu pada waktu berhilah disebutlah witir. Dibuat witir karena umat hati, jangan membuat witir. Namanya haji umat nanti jauh Hanafi itu diumpati. Jangan dulu panggilan umat. Nangapa arwah. Kalau sembahyang aja Pak, kalau puasa aja Pak. Nangapa? Najar sidin. Kemudian sidin selama hidup berduit, tapi kalau berjalan umpamanya, maka anak ini menggantikan. Nah, kemudian dengan hilah disebutkan di sana ada bahwa yang kalimatnya melakukan haji awal istikmati pulang mina zakatil manjurah au min sadaqatil manjurah au min sadaqatil wajib. Asma bisi bini kadang apakah wajib itu disebutkan melakukan haji awal istikmati pulang min nafakatil wajib. Ibu, bapak, hadirin sekalian, itu di Hanafi, di Syafi'i tidak ada. Nah, jadi kita boleh saja berpindah ke mazhab ini, tapi dalam keadaan apa? Ada awal hari ini Hanafi, esok Maliki, esok Hambali, esok Ibu sekalian. Nah, jadi bapak asyariatu mujibun
yujibus syariat, yujibul adat, diwajibkan oleh adat. Bagaimana salat, puasa dan seterusnya punya etika. Udah orang punya etika, punya adat, punya aturan. Ada bahwa membawa lagu sakahan. Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian, manlah adalah barang siapa yang tidak punya adat, la syari'atalah. Man la syari'atalah, la imanlah. La imanlah, la tauhidlah. Kosong. Jadi keempat itu masuk, ya, harus ringkung, harus terikat dalam satu ikatan. Ibu sekalian yang berbahagia, itu berkenaan dengan fikih, tauhid dan tasawuf. Nah, yang ngajari di majelis ini. Memang ilmu itu wajib. Wajibnya ain, bukan kifayah. Kalau kifayah, ya pian kan, anak pian ke usaha, pian lagi pian ke usaha. Hasbullah, bininya ke usaha. Fardu ain itu berulang menuntut ilmu. Tidak ada menuntut ilmu itu artinya, tapi ilmunya tulak saya kau menuntut ilmu, tapi dihadirkan itu sama aja, ya. Walaupun ada umpah, tapi dihadirkan. Aku tadi tulak ke sini, aku tadi menuntut ilmu. Ini habarakan, sampaikan, sama aja. Artinya kada kuat penderitaan rumah uang, bahuman kari, lupa itu koyoran. Hasbullah, habis lupa hasbullah itu koyoran. Ibu sekalian. Nah itu. Kemudian ketiganya itu dia mengenal yang namanya apalagi yang namanya aksesoris, hiasan. Mun kulun berdoa, Allahumma wajhinuhu fi qulubina. Jadi itu hiasi iman kami di hati. Fi qulubina, di hati, hiasilah hati kami dengan iman. Hiasilah iman kami di hati. Ayo, menghiasi iman dalam hati. Di dalam tidak boleh dikembang. Ada kau dia apa dikembang. Nah, apa hiasannya aksesorisnya hati itu? Kada hasad, kada sum'ah, kada wujud, kada riyah, kada kidir, kada namimah. Nah itu hiasan hati. Wajhinuhu fi qulubina, dihiasi dalam hati. Kemudian di bulan Ramadan ini ada sebagai kewajiban itu puasa, diiringi dengan hiasan puasa itu mahal harganya. Pertama harganya, pian datang ke sini, hadis Nabi menjelaskan man hadara majlisal ilmu seminggu sekali hari. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Untungnya 3 kali seminggu. Setiap langkah kaki pian ke sini, khusus bulan Ramadan, ibadah setahun. Mengaku kader kesini yang kayak kesini ada. Tidak seperti itu. Jangan diartikan seperti itu. Selangkah ibadah setahun, berapa langkah. Sekian ibadah ganjarannya. Kenapa tak ada banyak ganjarannya? Hidup di akhirat itu kekal. Lawan, kada berlebihan, kada lagi. Hidup penghabisan dia. Bila kita mati kamu loh, ada mati kamu merasakan. Orang itu tidak mematikan. Artinya orang untuk kesana itu, ada hidup kekal, ada istilah hidup nang kekal. Nabi Muhammad tidak mati, Bapak. Nabi Muhammad tidak mati, tidak ada. Padahal kesayangan luar biasa. Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan Rasulullah mati? Kutubas petang lahir ujar Umar. Kada mau Rasulullah mati Umar. Kada harus berdampingan dengan Muhammad. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti mati. Baik yang mati karena ini mati. Yang tidak mati hanya Allah, hanya Umar satu.
Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi di dalam bulan Ramadan, di samping puasa dihiasi oleh Allah, akan kita menghadiri majelis taklim. Ini hanya menghadiri. Apa di dalamnya? Baca Quran, nilai Quran. Di dalamnya menguraikan ilmu ini, apa makna menguraikan ilmu ini, Ibu, bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian kita ini berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi hari ini hari ke-25, berarti 5 terakhir bulan Ramadan. Di dalam 10 terakhir bulan Ramadan itu Allah gencangi, Allah dubuli. Nah, apa yang digencangi dan didubuli oleh Allah Ta'ala, pemberiannya, balasannya, jejaknya lawan kita. Nah, apa yang kita kerjakan digencangi oleh Allah, diperbanyak oleh Allah balasannya. Karena pada dalam 10 terakhir ini ada satu malam. Di dalam 10 ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Nangapa geran Lailatul Qadar itu? Nangapa? Lailatul Qadar itu apa? Yang menjadikan khairum min alfi syahrin apa? Lailatul Qadar, ketentuan Allah lawan kita, lawan penduduk bumi. Siapa penduduk bumi? Utamanya adalah kita. Yang walaupun ada bangsa lain, umpamanya hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk lain, mereka pun karena imbas daripada Lailatul Qadar, ketentuan Allah pada malam itu. Andai kata malam tadikah atau malam esoknya malam 27 terjadi Lailatul Qadar, pada malam itulah Allah tentukan kadarnya lawan kita. Kemudian yang jelas sekali itu tanazalul malaikatu war-ruh. Malaikat turun. Malaikat turun itu 2. Karena ucapan malaikat. Lalu Allah Ta'ala menurunkan malaikat. Kemudian untuk umat Nabi Muhammad, ujar Allah Ta'ala, wahai malaikatku, inni ja'il fil ardi khalifah. Aku hendak mengulah khalifah di muka bumi manusia. Ujar malaikat, beepak mengulah manusia. Inna berusak yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini bermusuh-musuhan. Wa nahnu nusabbihu. Kami bertasbih, kami bertahlil, kami bertakbir, kami bertahmid, wa nuqad bisullah, dan membersihkan serta mensucikan engkau. Bukan Allah Ta'ala itu kotor, sebab manusia itu hanya membesarkan. Engkau ulah Tuhan yang manusia di muka bumi nyak merusak-rusak aja. Ujar Allah Ta'ala, ini aklamu la ta'lamu. Aku maha mengetahui apa-apa yang tidak kau ketahui. Habis perkara, malaikat diam. Nah, pada zaman Nabi Muhammad ini ada Lailatul Qadar. Zaman nabi-nabi yang lain tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya ada di zaman Nabi Muhammad. Jadi kita amat beruntung. Ibadah kita pada malam itu dibalas oleh Allah, didubuli oleh Allah, balasannya digencangi oleh Allah 1000 bulan. 1000 bulan 84 tahun. Barang siapa yang beribadah pada malam itu,
maka dibalas oleh Allah ibadahnya, amaliyahnya pada malam itu seperti 1000 bulan. Lebih baik daripada itu. Nang 1000 bulan itu kenapa? Kenapa ada 1000 bulan? Bulan itu sedikitnya daripada 1000 bulan kayak apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, bangun subuh, bangun sahur, acil-acil, paman-paman, ambil panci, tangga di kompor. Itu anak-anak bergerakan kayak gini bergerakan. Jadi ada seorang laki-laki berjuang membela agama Allah, berjuang untuk membela Allah, agama Allah di muka bumi zaman Bani Israel. Ratusan, puluhan ribu tahun, ribuan tahun, beberapa ribu tahun yang telah lalu. Surangan berjuang melawan orang kafir. Surangan. Kada ada memang gini, nama membantu kada ada, nama menolongi kada ada. Lawasnya 1000 bulan. 1000 bulan lawasnya. Berjuang melawan orang kafir. Allah Ta'ala berikan keistimewaan lawan Sam'un al-Ghari. Sam'un al-Ghari ada juga yang menyebutnya Sam'un al-Ghari, ada juga Sam'un al-Ghari. Hurufnya J. J itu bila ada bertitik jadi Ra. Ra bila bertitik jadi J. Maka al-Ghari. Senjatanya wihang unta nih, wihang unta itu panjang, muhanya panjang, diuleh jadi senjata, dikibasakan oleh Sam'un, matian ya, karena anginnya aja, ada karena agak anginnya aja mati, karena anginnya, karena kibas wihang unta, 1000 bulan lawas, ini apa? Tumbuh di gusi ini tumbuh daging dimakannya oleh Sam'un ampe inya lapar haus banget diselak-selak gigi ini keluar air diminumnya oleh Sam'un apa rasanya walau akan yang diberikan oleh Allah itu daging di gusi air diselak-selak gigi lawasnya 1000 bulan 84 tahun Sam'un berjuang melawan orang kafir diberikan keistimewaan oleh Allah. Ibadat kita malam Lailatul Qadar hair lebih baik daripada Sam'un. Sam'un seperti itu Allah berikan keistimewaan. Kemudian bagi umat Nabi Muhammad yang beramal aja satu malam lebih baik daripada Sam'un seperti itu sudah pemberian Allah Ta'ala daging tumbuh kan berhumang adanya berhumang bagas kita bisa paul badas tumbuh daging makan besumur kadada belibing kadada minum bergulakan sakurta apa karena tahu karena urusannya Allah ibadat pada malam itu lebih baik daripada itu. Nabi Muhammad sanksi itu lawan kita sanksi yang kita lo kok umatku nih jadi nabi kada iloi beribadat sama lawan sama itu inya hendak mendapat tapi untuk menjembatani kesana tuh kada mau kada dina hendaknya umat Nabi Muhammad nih oleh Muhammad kita behir bukan 1000 bulan melainkan 70.000 bulan 70.000 kalau Allah Ta'ala 1000 ditambahkan oleh Nabi kita 70.000 bulan berapa jumlahnya artinya nilai ibadah kita pada malam itu masih ada lagi 2729 lama katanya sudah lewat mudah-mudahan belum artinya Lailatul Qadar itu
di dalam Asyur Awakhir di malam ganjil 21, 23, 25 malam tadi, 27 malam esoknya, 29 malam esoknya lagi. Masih ada kesempatan. Kajian materi itu kayak apa? Hadis Rasulullah menjelaskan aksesoris puasa kita bulan Ramadan. Tarawih itu aksesoris bulan Ramadan. Aksesoris puasa Ramadan. Tarawih malam keempat lewat surah dibalas oleh Allah seumpama semisal setara dengan orang salat di Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Yang berataan orang semua di pemberitaan kah ada yang luar kata? Nah, semua di pemberitaan. Jadi semua di pemberitaan tuh di ujung sana Hasbullah Nurul Hasanah, di pandangan sini Nurul Jamaah, di ujung sana Nurul Mukarramah. Nurul Hasanah, cahaya kebaikan. Hasbullah ampunnya. Ada sini Nurul Jamaah, sebaik-baik jamaah. Jamaahnya Nurul Jamaah tumpah. Jamaah Nurul Jamaah tumpah. Subuh bila kita situ, usaha yang sampai ke Ambinurang. Tapi di Nurul Hidayah, Nurul Hidayah Sungai Malang. Nah, langgarnya Maliki, lain situ langgarnya Farhan. Nah, situ sampai ke Ambinurang juga. Padahal langgarnya Genal sudah tumpah inian, anak sampai Jakarta. Tumpah kok meluas melingkar. Artinya tak keluar, tak keluar tuh tumpah limpas. Kali hubungan. Jadi sembahyang tarawih pada malam keempat Allah Ta'ala balas walaupun sembahyang di Nurul Mukarramah, di Nurul Jamaah, di Nurul Hasanah, maka sembahyang sama dengan dibalas oleh Allah. Sembahyang di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi. Itulah hasanah kata Allah Ta'ala bermurah hati lawan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya Allah Ta'ala balas sebagai aksesoris bulan Ramadan tawaf di Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur di atas. Baitul Ma'mur itu di atas. Nanti berubah kata Allah dari ke atas makanya. Barang siapa yang tarawih pada malam ke-6 maka Allah Ta'ala balas janjian sama lawan orang tawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian batu di Baitul Ma'mur, kerikil di Baitul Ma'mur, pasir di Baitul Ma'mur. Samin beda itu bisa madikun juga. Zatnya di sama dikun nih bukan panyaminan. Bukan banyak minan, ada panyaminan. Kalau di Hong panyaminan tuh anak minan, kalau banyak panyaminan. Umanya minan. Itu bilang di Hong. Jadi kerikil, batu itu terkenal kerikil halus, pasir halus lagi. Mau diayak makin halus lagi. Beristighfar untuk yang tawaf di Baitul Ma'mur, orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, orang yang tarawih di bulan Ramadan. Jadi kita tarawih bulan Ramadan ini para kerikil-kerikil, batu-batu, pasir-pasir yang ada di Baitul Ma'mur beristighfar, memintakan ampun lawan Allah Ta'ala akan dosa-dosa kita. Pada bulan Ramadan. Zaman lain tidak ada. Hanya zaman kita umat Muhammad saja. Kemudian yang pajang di hati setelah pagi malam 29. Siapa yang tarawih malam 29? Allah Ta'ala balas
sama lawan orang. Naik haji 1000 kali. Mana bisa naik haji 1000 kali? Paling tua umur kita 100 terawih. Kita anggap ada 111, ada 110, ada 105. Ayo dianggap itu hak kan 100 terawih. 1000 bagi 100 terawih depan kali hidup, depan kali mati. Tiap tahun haji. Apakah bisa juga seperti itu? Pada mungkin. Nah, tarawih pada malam 29 Allah Ta'ala balas dengan balasan 1000 kali naik haji. Allah Ta'ala padahkan sarana-sarana penghubung, jalan-jalan, tarik-tarik untuk menuju kebahagiaan di akhirat tadi. Cuma orang kulir mengirinya. Nah, itu kita ini kulir. Nah, hanya gerimis. Berkurang dah bilang dia. Gerimis. Nah, takutan di gerimis. Anak ulun cucu ulunnya ada juga hujan. Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, jadi sarana-sarana untuk hasanah itu dipadahkan oleh Allah Ta'ala, dipadahkan oleh Rasulullah amadahkan yang memberikan balasannya Allah. Ibu sekalian yang berbahagia. Saja udah penceramah. Enggak. Yang terakhir, orang kan nggak salah, nggak tahu dia tahu sekarang. Yang terakhir ada seseorang dikasih, dijuluki oleh Allah surga. Yang diberi surga. Surganya 2 kali dunia. Genarnya 2 kali dunia kita. Genarnya surga di mana? Beda. Di alam sana. Alam sana itu dunia ini hilang lagi. Nah, ada tuh alam sana lagi. Nah, lalu Allah Ta'ala memberikan surga. Genarnya luasnya nang kayak dunia. Nah, batas di tempat ini. Nah, karena bila sudah masuk gitu, dia hilang di dunia ini. Kada dapat mencari kikih kumpai kada dapat mencari 2 kali dunia luasnya surga kada dapat mencari bolak balik kada ada jalan di sini cari ulang kikih kada ada juga balik lagi kada ada cari beberapa kali bolak balik berucap ingat apa aja Allah anu Tuhan ay kadang mencari dosa ibu aku aku nyuruh Tuhan berdosa Allah Ta'ala dikatakannya berdosa memiliki surganya ada orang mencari kenapa ada orang mencari amal sedikitannya ibadah sedikitannya merasa cukup sedikit diberi oleh Allah surga, tapi kadang Allah mencari. Nah, saya kepian menafsirkan, menerjemahkan diberi surga, tapi kadang Allah mencari. Untung matahari itu di sana. Jangan ada matahari, limbui kalau mencari surga. Jangan ada matahari di sana. Ada lagi matahari, bulan ada lagi. Maksud siang ada, malam ada. Di sana tuh ada kau dibayangkan la ujunun sami'ah wa la aqulun ra'at la khatara fi qalbin besar. Itu siang ada, malam ada, itu menurut persepsi kita. Karena kita melihat tahu kayak apa di surga siang kah, malam kah, siang kah, bulan kada ada, matahari ada. Matahari ada, berarti ada kehidupan sama lawan di dunia. Ada bulan, berarti kehidupan sama lawan di dunia. Di sana ada bulan, tidak matahari. Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, jadi artinya kita jangan merasa cukup beramal, ya. Jangan cukup merasa beribadah. Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanatan kullaha." Jika sekiranya
umatku menyelami sedalam-dalamnya, maka dia akan mendapatkan mutiara hikmah yang terkandung di dalamnya. Mendalami banyak luar biasa. Nah, kalau makanya bakal hendak satahunan Ramadan itu ada gantian. Nah, tarik terus, tarawih. Nang sebulan yang digantinya, nang tarawih. Apa itu setahunan? Tarawih ini selain daripada puasa, inti daripada ibadah selain daripada puasa. Nah, jadi oleh itu kepada kita semua nantinya untuk menggunakan sisa umur kita untuk selalu beribadah. Allah Ta'ala tidak menutup, ya, tidak memperkecil akan balasannya. Cuma di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan spirit, memberikan supaya kita ini terbuka untuk beribadah. Kayak ini balasanku, kayak ini balasanku, kayak ini balasanku. Tapi bukan hanya bukan dorongan saja, bukan motivasi saja, tidak. Itu nyata, fakta. Bukan istilah orang sekarang ini di dunianya itu adalah viral, tidak. Di dalam medsos mengatakan di Facebook, di entertainment, di Instagram itu omongan kosong. Tapi kalau Allah pasti pian membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dul amin Muhammad Rasulullah sadiq benar wa'ad janji amin dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu benar dan amin dapat dipercaya, bukan omong kosong. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang berbuat ini balasannya, barang siapa yang berbuat ini balasannya. Itu pasti dirasakan. Man ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Demikian yang dapat Allah sampaikan lawan sampeyan di sabarataan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khazanah dalam kehidupan kita di dunia ini untuk kehidupan kita di akhirat. Al-Fatihah. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haja ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masalihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haja ila
taribatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana